Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Afghani, channel yang membahas seputar lowongan kerja untuk teman-teman semua. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke TKP. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta merupakan dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dikepalai oleh seorang kepala dinas. Visinya mewujudkan pendidikan yang tuntas dan berkualitas untuk semua. Misinya mewujudkan akses yang merata dan berkeadilan, mewujudkan pembelajaran yang bermutu, mewujudkan efektivitas birokrasi dalam pelayanan pendidikan, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan peran ekosistem pendidikan dan mewujudkan tata kelola, akuntabilitas, dan transportasi pendidikan. Teman-teman bisa kunjungi akun Instagramnya yaitu dengan nama Disdikdki. Kemudian teman-teman bisa klik link yang ada di sini. Selanjutnya teman-teman bisa kunjungi websitenya, lalu teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman bisa pilih pengumuman pengadaan penyediaan jasa lainnya. Di sini teman-teman bisa pilih dan klik, lalu klik Head More. Lalu teman-teman bisa klik download di sini. Kemudian untuk jenis pekerjaan yang sedang dibuka, yaitu pertama petugas penerima tamu, loket atau front office sebanyak 2 orang. Kemudian kedua petugas administrasi sebanyak 54 orang. Ketiga, petugas kebersihan sebanyak 42 orang, keempat, petugas keamanan sebanyak 34 orang, dan petugas teknik, mekanik, dan listrik sebanyak 6 orang. Untuk persyaratan umum, pertama, warga negara Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, UUD 1945, serta memiliki integritas yang tinggi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian diutamakan memiliki KTP DKI Jakarta atau berdomisili di DKI Jakarta. Lalu berusia serendah-rendahnya minimal 18 tahun dan setinggi-tingginya 56 tahun 1 Januari 2023. Keempat, ketentuan batas usia penyediaan jasa lainnya perorangan dikecualikan bagi tenaga honorer kategori 2 yang telah terdata dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak Gubernur DKI Jakarta nomor 702-KG.03.08 tanggal 17 November 2022 yang memiliki kinerja baik. Kelima, pengecualian batas usia sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan sampai ditetapkannya kebijakan tenaga honorer kategori 2 dari pemerintah pusat. Keenam, memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Untuk persyaratan khusus, pertama, petugas penerima tamu, loket atau front office persyaratannya yaitu pendidikan minimal SMA, SMK setara, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Kedua, posisi petugas administrasi persyaratannya pendidikan minimal SMA, SMK setara, mampu mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office. Ketiga, petugas kebersihan persyaratannya pendidikan minimal SMP setara. Keempat, petugas keamanan pendidikan minimal SMA, SMK setara, memiliki sertifikat keahlian sebagai petugas keamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Republik Indonesia, memiliki kartu tanda anggota KTA sebagai petugas keamanan yang masih berlaku. Kemudian untuk posisi teknisi mekanik dan listrik, pendidikannya minimal SMA, SMK, pengalamannya dalam sistem pendidikan AVAC, gedung bertingkat, pengalaman dalam plumbing, hydraulic system, kelistrikan gedung, panel, dan genset. Untuk persyarat tambahan, pertama, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindakan kejahatan pidana. Kedua,
sehat jasmani dan rohani atau sehat mental. 3. Diutamakan memiliki BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 4. Tidak bertatu atau bekas tatu dan tidak bertindik atau bekas tindik di telinga pria atau anggota tubuh lainnya. 5. Bebas narkoba. 6. Diutamakan memiliki pengalaman di bidangnya. 7. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi CPNS atau PNS atau pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. 8. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau karyawan pada perusahaan. 9. Bersedia ditempatkan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. 10. Tidak sedang terikat kontrak atau perjanjian kerja dengan pihak manapun. 11. Bagi pelamar yang berstatus penyedia jasa lainnya, perorangan tahun 2022, yang masih aktif bekerja sampai dengan 31 Desember 2022 wajib memiliki penilaian berkategori baik berdasarkan penilaian pejabat pengelola PJLP, memiliki disiplin kehadiran yang baik serta mampu mewujudkan bukti kinerja secara tertulis kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan PPPK. Untuk tata cara pendaftarannya, pertama, pelamar mengisi form registrasi secara daring atau online dengan mengunggah berkas lamaran dalam bentuk PDF atau gambar pada tautan yang ada di sini pada mulai 8 Desember 2022 sampai 12 Desember 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kedua, pelamar wajib mengunggah dokumen soft file hasil scan dokumen sesuai berkas persyaratan dalam format berjenis PDF atau image atau gambar. Hasil scan dokumen sebagaimana dimaksud tajam, jelas, fokus atau tidak kabur dan mudah terbaca. Untuk berkas lamaran yang terdiri dari pertama berkas yang diunggah, surat lamaran ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, UP Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, PPJB Penyediaan Jasa Lainnya Orang Perorangan, PJLP, lalu daftar riwayat hidup atau CV, lalu pas foto berwarna ukuran 4x6, kemudian KTP atau resi atau domisili, selanjutnya kartu keluarga, ijazah terakhir, surat keterangan pengalaman kerja atau surat perjanjian kontrak kerja, selanjutnya sertifikat keahlian sebagai petugas keamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan kartu tanda anggota atau KTA sebagai petugas keamanan yang masih berlaku, khusus petugas keamanan. Selanjutnya, memiliki NPWP, memiliki kartu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta fakta integritas bermaterai 10.000. Kemudian, berkas yang diserahkan apabila telah lulus seleksi. Pertama, surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah atau BNN. Kedua, surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah. Dan yang terakhir, fotokopi legalisir surat keterangan catatan kepolisian masih berlaku. Untuk tahapan seleksi, pertama, seleksi administrasi, wawancara, dan tes kemampuan fisik untuk petugas keamanan. Lalu, waktu dan tempat pelaksanaan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, serta pengumuman hasil seleksi pengadaan akan diumumkan di halaman website resmi https://disdip.jakarta.go.id. Untuk ketentuan lain, pertama, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tidak bertanggung jawab terhadap oknum siapapun baik perorangan atau lembaga yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ia mengaku bisa membantu memudahkan pelamar untuk dapat diterima sebagai penyedia jasa lainnya, orang perorangan atau PJLP. Kedua, berkas lamaran dapat ditambahkan surat keterangan lainnya yang dapat mendukung pekerjaan yang akan dilamar. Berkas lamaran yang dimasuk menjadi milik panitia. Ketiga, pelamar yang terbukti memberikan keterangan palsu atau memalsukan dokumen persyaratan akan dinyatakan gugur. Keempat, keputusan penyelenggara pengadaan penyediaan jasa lainnya orang perorangan atau PJLP tahun 2023 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Dan yang terakhir, pengadaan penyediaan jasa lainnya orang perorangan atau PJLP tahun 2023 tidak dipungut biaya apapun alias gratis.
Nah, untuk fakta integritas ini adalah contohnya, teman-teman bisa tulis atau print fakta integritasnya di sini. Kemudian untuk surat lamaran yang ditujukan kepada PJLP, teman-teman bisa print yang ada di sini. Nah, untuk tata cara mengunggah dokumen, teman-teman bisa klik link yang ada di sini. Lalu teman-teman bisa klik from isian data seleksi PJLP tahun 2022. Lalu teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini teman-teman bisa isi nama lengkap, nomor KTP, nomor KK, tanggal lahir, nomor handphone yang aktif, lalu NPWP, kemudian nomor BPJS Kesehatan, dan nomor BPJS Ketenagakerjaan jika ada. Lalu isikan nomor rekening Bank DKI jika teman-teman memiliki. Kemudian teman-teman bisa pilih ijazah terakhir teman-teman, lalu isikan alamat rumah teman-teman. Lalu isikan juga alamat domisilinya, kemudian teman-teman bisa pilih pengalaman kerja di bidang yang sama. Lalu jenis lamaran yang diambil teman-teman bisa pilih di sini. Kemudian teman-teman bisa klik berikutnya. Lalu teman-teman bisa unggah dokumen dengan format PDF dan JPG. Di sini teman-teman bisa unggah surat lamaran, lalu pas foto ukuran 4x6, kemudian ijazah terakhir, lalu daftar riwayat hidup atau CV, kemudian unggah KTP, lalu kartu keluarga, surat pengalaman kerja, kemudian BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, lalu upload juga fakta integritas yang bermaterai 10.000, kemudian teman-teman bisa klik kirim. Semoga teman-teman yang melamar di Dinas Pendidikan DKI Jakarta dimudahkan urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah pemberitahuan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.